lagi di modul 2. Nah, di sini kita akan berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan murid itu sendiri. Apa saja ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi? Di dalam pembelajaran berdiferensiasi adanya perlakuan yang berbeda terhadap murid karena itu disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan yang dimiliki oleh mereka. Selain itu, pada pembelajaran berdiferensiasi juga ada 3 strategi diferensiasi yang digunakan. Apa saja kebutuhan belajar setiap murid? Pertama, ada kesiapan belajar. Ini berkaitan dengan bagaimana pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid itu nanti dikaitkan dengan pengetahuan yang akan mereka terima. Yang kedua, itu ada kebutuhan minat. Dan yang ketiga, itu ada profil belajar murid atau gaya belajar murid. Nah, di sini bisa diketahui apakah murid itu termasuk gaya belajar yang visual, audio visual, ataupun kinestetik. Dan juga nantinya murid bisa memilih bagaimana mereka akan mempelajari materi yang sesuai dengan apa yang mereka pilih. Disinilah letak perbedaan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya di sekolah. Mengapa diferensiasi ini dianggap penting? Karena melalui identifikasi kebutuhan murid inilah nantinya diharapkan dapat membantu murid mencapai pembelajaran yang lebih optimal. Lantas, apa saja strategi yang biasa digunakan di pembelajaran berdiferensiasi? Itu ada 3. Yang pertama itu ada diferensiasi konten. Ini berkaitan dengan materi ataupun konsep yang akan disampaikan kepada murid. Dan yang kedua itu ada diferensiasi proses. Nah, di sini adalah kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak. Apakah itu sesuai dengan minat anak dan juga nantinya anak bisa memilih lingkungan belajar di mana yang mereka anggap nyaman. Terus juga yang ketiga itu ada diferensiasi produk. Nah, ini adalah bukti ketercapaian belajar anak. Apakah anak sudah mencapai sesuatu dalam pembelajaran yang ia terima? Di sini bisa terlihat. Nah, melalui pembelajaran berdiferensiasi inilah nanti akan terlihat bagaimana pencapaian belajar seorang murid. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Sebenarnya ini tergantung kepada keterampilan seorang guru itu sendiri. Bagaimana ia akan memilih materi, terus juga apa sumber belajar yang akan digunakan, dan juga bagaimana proses yang akan diikuti oleh anak, dan juga seperti apa target produk yang ingin dicapai oleh murid itu sendiri. Seperti kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi ini diawali dengan melakukan asesmen diagnostik. Nah, setelah dilakukan asesmen, baru diketahui apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Dan salah satunya adalah bisa dilakukan dengan membentuk komunitas belajar murid. Dan tentunya didukung oleh lingkungan yang menerima kehadiran anak, murid, dan juga lingkungan yang saling menghargai dan ada ketercapaian untuk mencapai kesuksesan. Semoga pembelajaran berdiferensiasi ini bisa terlaksana dan membawa manfaat untuk kita semua, terutama untuk perbaikan di pendidikan kita di sekolah. Terus semangat. Terima kasih.